Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 2 September 2024 tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman ini telah membuat banyak dari antara kita menjadi sangat individualis. Sikap yang menjadi individualis ini akhirnya bisa kepada hal yang negatif, yaitu mempertahankan ego masing-masing, sehingga mengakibatkan kekacauan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah komunitas. Karena akan muncul masalah-masalah karena perbedaan satu dengan yang lain. Dan itu menjadi sumber konflik pada umumnya. Ketika yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan, akhirnya masing-masing akan membuat dirinya lebih hebat, lebih baik dari yang lainnya, sehingga terciptalah suatu keadaan yang kacau dan membuat semua orang di dalam komunitas itu akan merasa tidak enak atau tidak nyaman. Maka firman ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya setiap kita dikaruniai anugerah dari Tuhan kita. Dan karunia itu berlain-lainan. Tidak sama satu dengan yang lain. Maka kita tidak harus menyamakan karunia kita dengan karunia orang lain, atau menjadikan karunia yang kita miliki untuk merendahkan orang lain. Atau sebaliknya, kita malah merasa minder terhadap karunia orang lain. Karena firman ini menyebutkan bahwa setiap orang sesungguhnya diberikan karunia dan berlain-lainan, ya sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka hal pertama yang perlu respon kita terhadap ayat ini adalah kita harus menjadi orang yang percaya diri dengan karunia yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Apapun karunia itu, hendaklah kita percaya diri, tidak merasa rendah diri atau merasa minder terhadap yang lain. Dan yang kedua, syukurilah karunia itu dengan cara menggunakannya sebaik mungkin. Marilah membuat atau menggunakan karunia itu sesuai dengan iman kita. Disebutkan kalau karunia dibuat bernubuat, ya lakukanlah itu sesuai dengan imanmu. Apapun karunia yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini, lakukanlah semua itu sesuai dengan iman kita. Dan yang ketiga, jangan buat perbedaan karunia itu untuk memecah belah atau untuk memisah kita dengan yang lain. Karena Rasul Paulus mengibaratkan bagaikan sebuah tubuh yang terdiri dari berbagai organ dengan fungsi yang berbeda-beda. Demikianlah kita, orang-orang percaya yang hidup dalam Kristus, diberi karunia yang berlain-lainan, tapi satu kepalanya, yaitu Kristus. Satu tujuannya, untuk memuliakan Sang Kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka perbedaan apapun dalam karunia yang kita miliki saat ini, pergunakanlah semua perbedaan itu hanya untuk menciptakan kemuliaan,
hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena lewat firman-Mu kami tahu Engkau menganugerahkan bagi kami masing-masing karunia yang daripadamu. Biarlah itu kami terima dengan rasa syukur dan kami menggunakan karunia itu hanya demi kemuliaan nama-Mu sesuai dengan iman kepercayaan kami. Ya Tuhan, berkatilah karunia yang ada pada kami supaya ini dapat kami pergunakan, bertumbuh dan berbuah banyak, menghasilkan banyak berkat yang menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi nama-Mu saja. Ajar kami untuk hidup, untuk mampu hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki karunia yang berlainan dengan kami. Biar kami saling menerima, saling memahami satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Inilah doa kami, terimalah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.